Welcome back to Siput Hutan. Before we start, this content is brought to you by GNT. Nah, buat kalian semua udah pada pasti tahu kan GNT itu apa? Kalian tinggal download apps-nya, ada di Play Store atau di App Store. Dari situ kalian langsung aja login dan daftar. Nah, untuk kirim-kirim paket, GNT itu sedang ada promo diskon 40%. Jadi, nikmati diskon hingga 40%. Ini adalah angka yang sangat luar biasa. Dari situ kalian bisa menghemat uang banyak sekali. Secara apa? Karena semua logistik itu harganya B2B lah ya, mirip-mirip. Dan kalau di diskon 40% ini adalah suatu kesempatan yang jangan kalian sia-siakan. Masih dalam episode teman satu kantor. Ini adalah Cherokee ya. Cherokee yang kali ini pemiliknya ini agak sedikit mellow ya. Cherokee ini dibangun dengan dasar warna gunmetal. Dia bikin mobilnya itu terlihat looks-nya itu bagus banget. Maksudnya itu terlihat elegan dan terlihat bold gitulah. Oleh karena itu kita serap kebutuhannya, keinginannya, lalu kita realisasikan. Ya, Cherokee ini dibangun dengan konsep overland. Nah, konsep overland ini adalah konsep yang sangat jamak. Namun memang tidak bisa kita pungkiri bahwa konsep ini itu adalah konsep yang menarik. Kenapa disebut menarik? Karena memang konsep ini kece dibuat foto. Challenging-nya buat builder adalah bagaimana untuk mendapatkan geometri yang tepat sehingga mobil ini tetap enak untuk dikendarai. Untuk bumper depan dan bumper bagian belakang ini menggunakan bumper Cherokee yang udah didesain memang untuk Cherokee. Bumper belakang ini top lah. Kalau kalian lihat yang merah, si merah itu cakep banget. Si silver juga nggak mau ikut-ikutan jelek. Jadi dia ikutan cakep juga. Oleh karena itu dia ganti bumpernya dengan bumper built-in, di mana kita harus nyopot bumper belakangnya dan mengganti bumper tersebut dengan bumper metal. Kesulitannya adalah ketika fitting. Nah, ketika fitting itu harus pakai benang sehingga asnya ketemu di titik nol yang sama. Dan harapannya bumper ini kalau disentuh tangan kiri dan kanan bentuknya itu sama, berada di tengah-tengah as. Pada bagian eksterior kita menambahkan rak ya. Rak ini rak siluman. Kenapa kok kita bilang rak siluman? Karena rak ini kosong di tengahnya. Jadi ini adalah aksentuatif. Kalau kalian mau taruh barang langsung aja taruh, langsung di strap pakai flexible strap dan semuanya jadi bagus. Kenapa kok kita nggak pakai mat di tengahnya? Karena kita mengurangi beban di bagian atas. Kenapa begitu? Karena bertujuan untuk menjaga COG tetap di bawah. Harapannya apa? Agar RC ini enak dibuat main. Nggak lucu juga kalau kita bawa RC itu yang keren, ya, tapi untuk naik-naik obstacle jadi agak sulit. Itu menurut kami agak kurang. Di RC kali ini, kita menggunakan BF Goodrich KM3 untuk bannya. Dan untuk rimsnya atau velgnya kita model-model Method. Tapi ini pelek Cinaan yang kualitasnya juga cukup baik ya. Pelek ini dijual oleh Injora. Jadi ya ini high material CNC ya, dibilang bagus ya enggak, tapi kalau dipadukan dengan harga dan budgetnya saya rasa ini bisa jadi opsi pilihan bedlock terbaik. Buat kalian semua yang beli bedlock, pastiin kalian beli yang sudah portal ready, dimana bedlock yang tipe lama itu masih belum support untuk portal. Jadi kalau bedlock yang sudah support untuk portal, di bagian belakang bedlocknya itu biasanya dikunci sama 5 screw. Nah, dari situ akan sangat banyak keuntungan yang didapatkan. Yang pertama kalau kalian mau ganti garden portal, dan yang kedua juga untuk menjaga load dari velg itu sendiri. Oke? Sekarang kita buka RC-nya. Karena ini teman satu kantor, jadi desainnya itu lebih kurang kita samain. Magnet di depan, magnet di belakang, dan body clip di tengah. Jadi kalau mau buka tinggal kalian pinch dan kalian tekan body post ini. Ya, sehingga kalian bisa langsung membuka dia dengan santai. Nah, RC ini sama dengan yang merah ya. Untuk RC kali ini kita menggunakan 5 slot 20T. Kenapa kok kita pakai 5 slot? Karena 5 slot itu terbukti ampuh jika dipakai di RC Adventure. Apa yang dimaksud ampuh? Ampuh itu begini, karena secara
penggunaannya secara dinamo memang kan itu diperuntukkan untuk adventure. Jadi torsinya dapat, punch-nya dapat, top speed-nya pun terjaga karena dia 20T. Pilihan dinamo adventure kali ini itu menurut saya game changer dan sangat menarik. Untuk ISC ya, jadi ISC yang dipakai di sini adalah ISC 1040 bawaan dari RC-nya itu sendiri, yang mana menurut kami itu sudah cukup banget. Kenapa kok bilang cukup banget? Karena sudah dapat dioperasikan dengan baterai 3S. 40 ampere pelan dibanding 80 ampere. Iya. Cuman kalau udah pakai 3S itu sudah samar. Ya berarti kalau 3S pakai 1080, iya tentu saja lebih baik gitu ya. Cuman dalam pembelian ini karena mereka semua itu masih newbie ya, jadi kita putuskan untuk membuat mereka itu merasakan experience ya dari bawah hingga ke atas. Yang pasti kami lakukan adalah mengganti shock ya, karena shocknya ini perlu setup khusus ya untuk hard body. Setup khusus bagaimana? Karena harus ada pertimbangan travel, sizing, harus ada pertimbangan itu kekerasan per, dan juga harus ada pertimbangan itu untuk kickback. Nah, banyak cara untuk melakukan setup shock ya. Ada yang suka drop shock, ada yang suka bouncy ya. Bouncy itu namanya apa ya? Rebound. Jadi ada yang suka drop shock, ada yang suka rebound. Itu tergantung kalian sendiri mau pakai yang mana dan mau istilahnya itu mengaplikasikan yang mana. Kenapa? Karena setiap settingan shock itu punya plus dan minus yang agak berbeda. Jadi lebih disesuaikan kayak selera gitu loh. Ibaratnya kamu makan sambal itu kan pedas itu relatif ya. Dari kata relatif itu kita harus menentukan apa yang mau kita pakai. Contoh paling sederhana adalah ketika kita pakai shock itu bounce ya, maka kita harus berani mengambil momentum dengan lebih baik. Untuk shock yang model drop, kita itu akan sangat terbantu ketika mengalami negative healing atau negative surface. Di situ ada plus dan tentu saja juga ada minus. Jadi ya disesuaikan kesukaan kalian, kebutuhan kalian. Setiap shock itu ada coilover yang bisa kalian set. Dan setiap shock itu juga punya tubing yang bisa kalian set untuk mau drop atau mau rebound. Jadi kalau saya sih 90% drop shock. Kalau kamu apa sih? Kamu drop shock apa rebound? Drop shock. Mulai gak beres ini. Oke sob, jadi kita akan lanjut lagi untuk melanjutkan QC kami dan akan segera kita kirim. Semoga teman-teman satu kantor ini bisa rukun dan bermain RC dengan lebih intens. Nah, buat kalian semua, gimana bayangin kalian coba kalau temanmu satu kantor bertuju main RC semua. Menurut saya sih luar biasa ya. Kenapa ya? Karena pastinya seneng banget, enjoy the game, dan ini sesuatu yang positif gitu loh. Dan buat kalian semua yang baru nonton, pastiin kalian subscribe, nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan update-nya, and leave a comment for everything you want to ask. Sampai ketemu di konten unboxing dan review kami berikutnya. Bye-bye.